Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuliah kok? Kang Wisnu gagat ya, Kang Wisnu. Gimana Mas Saiful? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas, baru 19 Pak ya? Mbak Nia? Iya, Pak. Ya, baru 19 orang ya? Iya, Pak. Baru 19 orang. Dan nanti kita tunggu dulu sebentar ya. Baik, Pak. Bunia. Pak Wisnu. Pak Wisnu. Iya, Bu Ifroha, kenapa? Suaranya muncul Bunia. Kok saya nggak muncul ya? Saya Ada. muncul, Bu. Muncul apanya Bu Ifro? Ayo, nggak apa-apa. Belum dimulai. Kang Wisnu, Gimana Mas Saiful? Kang Wisnu terlihat tambah muda aja ini. Luar biasa. Jangan ngejek, Mas. Udah benar. Kelihatan tambah muda nih. Aduh. Mas Saiful nih. Pak Wisnu, coba bicara Pak Wisnu. Kok punya saya nggak keluar ya suaranya? Maksud nggak keluar gimana, Bu? Nggak keluar di situnya atau gimana Bu Ifroha? Oh, sudah. Sinyalnya mungkin, Dari Bu. tadi. Iya, speakernya tadi kepencet soalnya. Kirain karena saya pakai kopea. Belum dimulai Pak dosen ya? Iya, Bu. Teta, Oke, menunggu teman-teman yang lain. Ya, soalnya mau masuk kelas, Bu. Mau apa itu? Yang merekam ini siapa, Pak? Pak Wisnu dah? Enggak.
Oh iya, untuk nanti Jimit, untuk yang MK yang lain, itu jam 1, untuk linknya nanti Bu dosen yang kasih. Gimana Pak Wisnu? Jimit, Nanti Bu. ada Jimit, nanti jam 1, Bu. Jam Oh, 1 gitu. Jimit. Iya. Untuk Dari linknya kelasnya? nanti di-share sama Bu dosen. Mau pakai yang punya Bu dosen. Ini yang Oke. merekam layar siapa ya? Pak Mujab, Pak Saiful Mujab. Oh, Pak Saiful Mujab. Kok ada rekam layar? Gimana? Ini lagi mencoba di Oh. YouTube katanya. Saya ngechat dosennya tuh, aduh malu banget. Yang itu yang apa, dosen apa yang Bu apa yang saya salah itu, katakan saya bapak, saya kan ibu. Duh, malunya banget, minta ampun. Nggak apa-apa, Pak. Ibu Haidar. Iya. Ibu Haidar. Pak dosen belum ngomong ya. Masih unmute. Belum mulai Sudah ya? tadi Bu. Sudah tadi Bu, cuman kita menunggu teman-teman yang lain. Sebentar. Kita tunggu dulu sebentar Bu ya. Nunggu sambil sarapan yuk. Bismillah. Bu Nur lagi di mana Silakan itu? Ibu, silakan Ibu. Lagi di Solo Mbak Nia sama ibu-ibu jamaah ini. Maaf ya. Masya Allah, iya Bu. Di bus kayaknya. Halo. Ini nanti jam 10 saya sambil masuk kelas ya Bu Nia ya. Info-info Bu Nia ya. Ya Bu. Ini ada Pak Mayudin ini dari semester 5 ini sudah bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Mayudin. Waalaikumsalam. Ya Bu, maaf tadi. Pak Wahyudin Nah, mengulang ya Pak. Gimana? Pak Mayudin mengulang. Iya. Salam kenal semuanya. Salam kenal Pak. On kamera Pak. Iya. Biar kelihatan Pak. Iya. Wih, ganteng kali Pak Mayudin. Salam kenal semuanya dari Tangerang, Kabupaten Tangerang. Tetangganya Kang Wisnu ya? Nah, kelas D Pak ya? Pak Ujang. Tapi dekat Pak Ujang. Tangerangnya mana? Oh iya, tetangganya Pak Ujang ya. Kelas berapa? Kelas apa Pak? A. Oh kelas A. Sini Bu Miari ambil VK kalau nggak salah. Bu siapa? Iya. Miari. Oh Ada nggak, Pak? iya. Ya kemarin kita tuh ya. kemarin Vicky ya. Sama ambil apa kelas A kemarin? BK ya Bu Nia. Lupa saya. Ambil 2 MK. Iya lupa saya juga. Ada nggak Bu Miari Pak Mayudin? Kemarin ada beberapa sih ya dari kelas maksudnya yang kelas ini dari kelas apa tuh lupa banyak sih. Oh iya. Dari mulai A1 sampai A berapa itu ada sekitar 60 di kelas PK itu. Kelas paling banyak di kelas A, kelas PK. Oh banyak juga ya. Iya, lumayan.
Salam kenal lah. Maaf sambil pakai jaket, soalnya di sini lagi musim hujan. Pak Mayudin, boleh tanya, nggak bisa mengulang kendalanya apa Pak Mayudin? Oh, yang kemarin? Ya. Nggak ikut UAS. UASnya kan dikasih waktu sehari. Memang ada kegiatan yang nggak menggunakan gadget gitu. Jadi telat gitu. Kalau untuk nilai harian sih udah gitu pas. Cuma karena memang UASnya itu berbarengan dengan kegiatan yang memang di kegiatan itu sama sekali nggak bisa menggunakan gadget gitu. Nggak bisa apa gitu. Pas mau itu ya udah habis waktunya. Kemudian kurang komunikasi sama dari kampus tugas jihad. Begitu, Bu. Terus untuk beasiswanya gimana Pak? Kalau beasiswa karena yang lain masih bisa ya, IPK yang lainnya masih ada, maksudnya kan terkendala sama 1 MK ini aja. Jadi alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Udah cair ya Pak yang 2 bulan ya? Kenapa? Udah cair ya yang 2 bulan ya? Kurang kedengeran suaranya, punten. Yang 2 bulan udah cair Pak? Background dari Bu Ifroah bagus. Comot ah. Apa Pak? Backgroundnya bagus. Orangnya gitu loh Pak, kok backgroundnya Pak. Kalau orangnya sih nantinya takut ada yang marah. Kalau saya lagi di Paris nih. Nah, mulai Pak Wisnu. Ini ada yang dari Pacet kah? Kelas kita ada yang dari Pacet atau Mojokerto? Nggak ada ya Bu ya? Kurang tahu. Ada Bu, mama saya dari Purwokerto. Saya rencana mau ke Pacet Bu, soalnya Bu. Mau ke Villa Pacet. Tapi sekarang di Kalimantan. Iya. Pak Ujang belum muncul ya Pak Ujang ini ya? Kita mulai Bapak Ibu. Ya Pak. Oke, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memulai pertemuan perdana kita untuk mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi pada pertemuan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang materi kita, tetapi yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah yang pertama berkaitan dengan kontrak perkuliahan yang kita lakukan. Yang kemudian yang kedua adalah saya akan menyampaikan gambaran umum mata kuliah kita, apa saja materi-materinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita awali dengan perkenalan. Baik Bapak Ibu, untuk perkenalan ini kita akan mulai dari Pak Ujang. Jadi cukup menyebut tempat tugas dan alamat. Pak Ujang, silakan. Pak Ujang kayaknya belum masuk ya, Pak? Oh, belum masuk ya? Oh ya, udah kita lewat aja dulu. Pak Wahyu Hidayat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wahyu Hidayat, asal Dumoga Barat, tempat tugas di Madrasah Sanawiyah Al-Ikhwan, Pak. Sulawesi Utara. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Zahro Abdani Fauzi. Ya, hadir Pak. Ya, silakan Pak. Nama saya Zahro Abdani Fauzi. Saya asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Tempat tugas saya di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Gardu. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Ya. Pak Khalid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalid Lawardi, asli dari Kebumen, tinggal di Batam, tugas di MTS Darul Falah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemudian Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuni Anissa, tugas di MA Darul Hikmah, asal daerah Purwakarta, Jawa Barat. Pak Ahmad Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni, asal dari Lombok. Tempat tugas di MTS NW Ar-Rahman Hamid Pinggaraja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Inayah. Mungkin belum masuk ya. Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ferry Prandana, alamat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tugas di Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasiyah, Desa Karanggading, Kabupaten Deli Serdang. Ya, baik, Pak. Pak Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Wisnu Ginanjar, asal daerah dari Garut, Jawa Barat, tempat mengajar Madrasah Aliyah Aroja Cilau, Pak. Oke, baik, Pak. Ibu Miari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miari, asal daerah Kalimantan Tengah, mengajar di MI Ta'awanul Muslimin. Oke, baik. Pak Abdul Kharis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Abdul Haris Pujiono dari Tegal. Tempat mengajar saya di Madrasah Sanawiyah As-Safiyah. Terima kasih, Pak. Baik. Pak Saiful Mujab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Saiful Mujab. Saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Tempat tugas saya di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah. Terima kasih. Oke. Ibu Azizatun Nisa. Mungkin belum masuk ya. Pak Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Saleh, asal dari Karawang, Jawa Barat. Tempat mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya bertugas di MA Nurul Watan Pelangiran, Riau, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggraini. Saya dari Lampung. Tempat mengajar saya di Ponpes Hifdzul Quran Al-Adani, Lampung. Baik. Pak Ismawan. Pak Andi. Bismillah. Nama saya Andi Muhammad Zulkifli, saya dari Makassar, mengajar di MA Nasr Timur Makassar. Syukron. Oke. Ibu Ifrohatus Syafa'ah. Assalamualaikum, nama saya Ifrohatus Syafa'ah, mengajar di MTS Tarbiyatul Watan, alamat Lamongan, Jawa Timur. Oke, baik. Ibu Patimari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patimari. Tempat tugas saya di MI Al-Azhar Bunga Didi, Lu Utara, Sulawesi Selatan. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarifatul Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Fatul Hayati, mengajar di RA Yaspi Jambewangi, alamatnya Balak Lusari Pakis, Magelang, Jawa Tengah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizal. Ibu Iip.
Betul. Saya Muhammad Ibu tepat. Pak ini. Marisa tadi Pak. Siapa? Halo. Itu Pak, Saya bukan Tuan. Muhammad Rizal Pak. Oh, Muhammad Rizal. Oh iya Pak. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal, asal dari Bone, Sulawesi Selatan, mengajar di MTS Masjidil Awam Cendana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Iip Maulana Suhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Suhur, asal dari Kuningan, Jawa Barat, mengajar di MI Al-Ikhlas Kuningan. Oke, baik Pak. Pak Khairuddin. Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Barat, tempat tugas RA Muslimin Sangha. Pak Muhammad Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Niam Noviansyah, bertugas di Madrasah Diniyah Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Hashim. Ibu Sri Subekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Sulawesi Utara, Kota Bitung, bekerja di SD Negeri 1 Bitung. Baik. Terima kasih. Ibu Nurul Afifah. Oke. Masuk saja Pak ya, nama Nurul Afifah, asal dari kota Yogyakarta, mengabdi di SD Budi Mulya 2 Pandian Sari, Yogyakarta. Budi Mulia ya. Suprianto. Ibu Siti Rohminati. Iya Pak, nama Ya, saya silakan Ibu. Rohminati, asal dari Tengaran, Kabupaten Semarang, mengajar di RA Masito, Kabupaten Semarang. Baik. Zainul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Zainul Hadi, mengajar di MTS Anwar Padi Nini Pengadang, Lombok Tengah, NDB. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu Hairani. Ya Pak, benarkan nama saya Hairani, saya dari Bali. Sekarang saya sedang mengabdi di Sekolah RA Farhanul Ma'arif Bali. Bali ya. Iya Pak. Bali mana? Bali Singaraja Pak. Oh, Singaraja ya. Iya. Abdul Karim.
Abdul Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Abdul Hafid dari Lampung, mengajar di MI Darussalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Sahib. Pak Hanif. Pak Khairul Ramli. Hadir, Pak. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Ramli, asal Lombok, mengajar di MI Al-Istiqomah, Bayan, Lombok Utara. Sekian, Assalamualaikum. Baik. Jamila Hayoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal saya dari Ambon. Saya mengajar di MI Arafah Bitung di Sulawesi Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali tempat ngajarnya Ibu. Iya, Pak. Ikut suami. Oh, hebat. Ahmad Rodi. Terima kasih, Pak. Saya Ahmad Rodi, mengajar dari Jepara, Jawa Tengah, mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di Pancur Mayong, Jepara, Jawa Tengah, Pak. Matur suwun. Ibu Susniati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susniati Ulia dari NTB Lombok Tengah. Saya mengajar di MINW Talun Ambon di daerah saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hasanah. Maaf, Ibu Rosnidar sudah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Jambi, Tanjung Jabung Timur. Saya mengajar di MI dan PAUD Nurul Hidayah, Tanjung Jabung Timur. Ibu Rosnidar tadi sudah belum? Belum, Pak. Tadi Nur Hasanah dulu. Ya, tapi ada orangnya kan? Enggak ada. Belum masuk Pak. Oh, belum ya. Rosnidar. Pak Saiful. Saiful siapa, Pak? Ya, Pak Rosnidar. Pak Saiful siapa, Pak? Oh, sebentar, Ibu Rosnidar juga sudah muncul. Siap. Saya Rosnidar, Pak, dari Sulawesi Selatan, mengajar di TK Kemala Bayangkari Pangkep. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saiful Maulana. Perkenalkan, nama saya Saiful Maulana. Saya dari Tegal. Tempat mengajar di MI Aroisiyah, Pangkah Tegal. Terima kasih, Pak. Baik. HM Ansori. Ada Muhammad Khalid. Pak Eko.
Ya, hadir Pak. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Kenal, nama saya Dono Pak dari Tengah. Saya ngajar di Pondok Pesantren dan sekian Pak, matur nuwun. Pak Subehi. Tidak ada ya. Ibu Najmi. Perkenalkan, nama saya Najmi Marudiyah, asal dari Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Khidmahnya di LPK Taisirul Mujawidin, Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Terima kasih, Pak. Ya Pak, maaf tadi itu masih keemut ya Pak. Yang Subehi Pak. Oh iya Pak Subehi, silakan. Ya, tadi masih keemut. Ya Pak, perkenalkan, nama saya Subehi, saya dari Tegal, saya mengajar di MTS NU 03 Suradadi Tegal Pak. Terima kasih. Oh, baik. Pak Mahyudin. Mahyudin. Punten ulangi Pak, siapa Pak? Pak Mahyudin. Mahyudin ya Pak? Ya, Mahyudin Pak. Mahyudin kali Pak, Mahyudin apa? Saya apa? Ya. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mahyudin ya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahyudin dari Kabupaten Tangerang, tugas di MTS El Sarif Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kresek. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum? Saya Pak, Inayah Pak. Saya Pak, belum. Ya, satu-satu. Siapa? Inayah? Iya Pak. Sebentar. Perkenalkan, nama saya Inayah, asal dari Kuningan, mengajar di TPQ Darul Rohim di Kuningan juga sama. Sekian Pak. Oke. Siapa lagi yang belum? Saya belum Pak. Saya Pak. Ini Hidayat juga belum Pak. Assalamualaikum. Silakan satu-satu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak dosen, nama saya Ujang Karyana, asal dari Bandung. Saya mengajar di MDT Riyadul Jannah Bandung. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Putri, umur saya 19 tahun. Saya alumni Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin. Putri ya? Ya. Putri Jayanti Pak. Untuk ini Putri. Pak Abdul Karim, Pak. Hadir tapi sinyalnya buruk. Pak Abdul Karim. Upah mama ada bilang tuh sepatu jangan taruh di situ, nak putaran ujang ya. Usah bicara dengan saya kan sudah satu kali. Enggak. Putri Jayanti tadi ya? Iya Pak, Putri Jayanti. Nomor berapa Bu absennya? Hafal? Putri
Putri Jayanti ya. Terus yang lain yang belum? Putri Jayanti itu absen 23 Pak. Gimana Pak? Putri Jayanti nomor absen 23 Pak. Apa? Barangkali absennya beda Pak Ujang. Pak Hanif Hidayat sama Pak Abdul Karim belum diabsen, Pak. Pak Abdul Karim sinyalnya sulit tapi mengikuti. Ya, bentar Bu. Putri Jayanti mana? Ada ya? Maaf Pak dosen, di Ya. absen Pak dosen ada berapa orang? Ada 50. Oh iya betul. Ya, nomor 23 itu. Putri itu. Nomor 23. Betul. Iip Maulana Suhur. Nama pertama nama pertama Putri. Nama kata pertama Putri ya? Iya, pertamanya namanya Putri Jayanti itu. Kalau itu Mbak Nia ada mahasiswa baru itu barangkali ketukar itu Mbak Nia. Kalau sama yang Udah semester 5, 51 berarti ya? 51 kalau tambah mahasiswa baru. Iya. Ya ada Putri ada tulis saja dulu sini. Kemudian siapa lagi yang belum? Saya Ujang tadi udah ya Pak. Abdul Karim kayaknya ini Pak. Abdul Karim. Ya. Iya, Abdul Karim. Sama Pak Hanif Hidayat. Saya sudah Pak. Abdul Karim dari mana Pak Abdul Karim? Dari MTB. MTB di mana Pak? Lombok. Oke, terus yang lain? Hanif Hidayat. Hanif Hidayat dari mana? Hanif Hidayat dari Magelang, Pak. Oh, Magelang ya. Ya, mengajar di MI Muhammadiyah Medut, mungkin Magelang. Terima kasih, Ya, Pak. baik. Yang belum siapa? Masih? Bapak Hasim Septogani, Pak. Ya. Hasim Septogani, asal Dumoga Barat, Bolang Mongondo, tempat ngajar di Madrasah Sanawi Al-Ikhwan, Pak. Oke, Pak. Pak Khairuddin, Pak, juga tadi masih panggil ada mic trouble, Pak, mohon maaf. Oh ya, Pak Khairuddin, silakan Pak. Oke, perkenalkan saya Khairuddin dari Yogyakarta, Kota Jogja. Tugas mengajar di Ponpes Aroyan, Ponpes Mahasiswa Aroyan. Oke. Pak Supriyanto ada? Mungkin sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri juga.
Saya Ruslan. Saya menyelesaikan pendidikan saya S1 saya selesaikan di STAIN Mataram. S2 saya lanjut di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya mengajar di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Waktu di Jogja saya pernah juga mengajar di Madrasah Diniyah Budi Mulia Ibu Afifah. Kemudian ya itu di waktu apa namanya? Waktu masih S3. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Kami sampaikan bahwa mata kuliah pengembangan kurikulum ini bukanlah mata kuliah yang berdiri sendiri, tetapi mata kuliah yang memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain, khususnya mata kuliah kependidikan. Misalnya ilmu pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam, dan lain-lain. Mengapa pengembangan kurikulum ini penting? Jadi, mata kuliah ini penting karena sebenarnya semua mata pelajaran atau mata kuliah itu pasti berkaitan dengan kurikulum. Orang menyusun RPS, guru menyusun RPP, dosen menyusun RPS, itu adalah kurikulum itu sendiri sebenarnya. Orang bicara masalah metode pengajaran, itu adalah bagian daripada kurikulum. Kalau sekarang, kalau dulu ya masih juga sampai sekarang, orang itu hanya menyebut kurikulum itu adalah mata pelajaran saja, atau nama mata kuliah. Padahal sesungguhnya tidak ya. Jadi kurikulum itu adalah sesuatu yang diikhtiarkan untuk untuk mengembangkan peserta didik dari mungkin pengetahuan awalnya yang kurang bagus, kemudian mencapai pada potensi yang lebih bagus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal-hal apa saja yang mendukung pembelajaran, yang mendukung peningkatan mutu peserta didik, itulah yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum itu tidak bermakna sempit, tetapi sangat luas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut pada kontrak perkuliahan dulu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian.
Mbak Nia, saya harap kali-kali di screenshot ya proses perkuliahan kita. Baik, Pak. Oke, kita bicara dulu masalah peraturan kelas. Jadi pertemuan tatap maya seperti ini direncanakan 3 kali selama 1 semester. Yaitu di awal pertemuan saat ini, kemudian di tengah semester ini sebelum UTS dilaksanakan, kemudian di akhir semester. Di akhir semester ini adalah 1 minggu sebelum UAS dilaksanakan. Ada usul saran berkaitan dengan yang pertama? Aman, Pak. Ya. Aman ya. Kemudian, masa pengerjaan tugas pada asinkronus paling lama 3 hari. Kalau bisa 1 minggu, Pak. Tambah, Pak. Ditambah, Pak, kalau bisa waktu. Ada kendala sinyal, Pak. Minimal 1 minggu lah, Pak. Kemarin sudah dirapatkan dengan pengelola PJJ. Ya, pengelola menyarankan bahwa mahasiswa diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas pada asinkronus ya mulai dari 2 hari, 3, paling lama 4 hari. Paling lama 4 hari. Jadi lewat dari 4 hari itu kita akan ditegur sama pengelolanya nanti. Agak susah kita pertanggungjawabkan di hadapan pengelola karena sudah disampaikan pada saat pembekalan tutor. Sudah disampaikan oleh Pak Ali ya. Ya, jadi 3-4 hari lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditunda-tunda terus itu akan lumpuh pekerjaannya. 1 minggu aja, Pak. Namun, Pak, ini yang aturan PJJ ini ya. Jadi kita ubah ke 4 hari, paling lama 4 hari. Kalian 5 hari, Pak. Kendala sinyal, Pak, apakah akan diberi dispensasi gitu, Pak, atau tidak bisa? Kadang kan Gimana? Kadang kan suka terkendala sinyal ketika mengirim, gitu kan? Siapa tahu di daerah teman-teman. Itu apakah akan ada dispensasi gitu untuk pengumpulan tugasnya? Ya, nanti di WA saja yang itu. Tapi yang jelas maksimal 4 hari ya. Maksimal. Jadi, gini, insya Allah tugasnya tidak begitu memberatkan. Tugasnya tidak begitu memberatkan ya. Nanti kita akan sepakati bagaimana penugasannya. Putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Oh gitu ya. Pak Iip kayaknya jadi, untuk penugasan itu maksimal 4 hari. Insya Allah tugasnya tidak begitu ribet dan rumit lah ya. Ya nanti kita sepakati apa saja penugasannya. Yang jelas kita tetap sesuaikan dengan materi atau RPS rencana pembelajaran semester yang disampaikan oleh pengelola PJJ. Nah, kita sedikit paling akan memodifikasi dengan tekniknya saja. Nah, kalau ada yang bertanya tadi di kelas A23, apakah sudah ada modul? Oh, sampai saat ini belum ada modulnya ya. Sampai saat ini belum ada modulnya. Kemudian, tugas yang diberikan itu bervariasi.
problem solving. Jadi problem solving itu begini. Saya akan menyampaikan misalnya begini, contoh kasus masalah. Masalah katakan gini, kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini terutama dalam bidang PAI, baik di SMA maupun madrasah, itu rata-rata ya kalau kita tinjau di lapangan, rata-rata banyak guru yang tidak paham tentang IT. Padahal tuntutan kurikulum Merdeka Belajar, ya guru harus bisa mengaplikasikan ini, itu, dan seterusnya. Tetapi kadang fakta di lapangan menunjukkan banyak guru PAI yang gaptek, ya gagap teknologi. Nah, ini adalah problem. Nah, bisa saya akan mengemukakan problem seperti itu, lalu mahasiswa diminta untuk memberikan solusi atas problem itu. Logikanya bagaimana mungkin kurikulum Merdeka Belajar akan sampai pada tujuan akhirnya sementara ada problem dalam proses. Itu agak susah. Ya idealnya kan kurikulum Merdeka Belajar itu guru itu punya keterampilan yang bagus lah yang berhubungan dengan IT. Karena mungkin dalam prakteknya ada evaluasi menggunakan IT misalnya. Ada aplikasi yang ditawarkan oleh sekolah. Nah, kalau masalahnya seperti itu, apa solusinya dari Bapak Ibu sekalian? Nah, udah, ya 2-3 paragraf cukuplah diuraikan sesuai dengan pendapat Bapak Ibu sekalian. Paham Bapak Ibu? Insya Pak. Tidak begitu berat. Ya, kalau saya begini, ketika ada tugas, udah dikerjakan saja sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu dipaksakan gara-gara urusan kuliah pengembangan kurikulum kemudian sakit. Itu udah enak gitu. Ya udah dikerjakan saja. Insya Allah yang berhubungan dengan mungkin ada yang khawatir dengan nilai dan seterusnya, saya kira itu tidak usah dikhawatirkan lah ya. Udah kita jalan bersama-sama, ya ada masalah, ada solusi, itu aja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada Sen. Kita juga kan mengerti juga ya kondisi Bapak Ibu, kesibukan macam-macam kan. Ya, hanya yang sudah diatur ketat oleh PJJ itu yang tidak bisa kita modifikasi. Kemudian berpendapat tentang persoalan aktual. Gini, berpendapat tentang persoalan aktual itu misalnya gini, saya akan berikan tema, satu tema atau judul gitu. Ya, Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan judul ini. Ya mungkin ya cukup 1-2 paragraf itu. Ya bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang itu? Nah, katakan begini, kurikulum Merdeka, ada masalah nggak? Udah diuraikan saja. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang apa pelaksanaan kurikulum Merdeka misalnya, kekurangan dan kelemahannya, mungkin kelebihannya, uraikan saja seperti itu. Nah, kemudian ada storytelling pengalaman pembelajaran. Jadi Bapak Ibu itu diminta untuk mengemukakan bagaimana pengalaman pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Ya Bapak Ibu, ya udah diceritakan saja.
Mungkin ya misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran apa yang Bapak Ibu lakukan, ada kendala nggak, ada problem nggak yang dihadapi ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Itu semua adalah berkaitan dengan kurikulum. Kemudian yang terakhir, ada review jurnal terkait. Jadi review jurnal terkait itu berkaitan dengan, ya Bapak Ibu meringkas kembalilah apa poin-poin dari jurnal itu. Jurnal itu nanti teknisnya begini, saya akan mengunggah satu file artikel tulisan orang lain. Bapak Ibu tulis aja misalnya di pendahuluan, apa yang diuraikan dalam jurnal itu di pendahuluan, apa yang diuraikan pada metodenya, apa yang diuraikan pada hasil dan pembahasannya. Ya gunakan bahasa Bapak Ibu sendirilah yang itu. Yang penting kunci-kuncinya itu Bapak Ibu paham dari pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembelajaran sampai kesimpulan. Gimana Bapak Ibu? Bisa diterima Pak dosen, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Pak dosen. Insyaallah Pak Sama Pak, Ya. sambil belajar. Pokoknya sebisanya. Ya dikerjakan aja sebisanya. Ya jangan ingat, jangan sampai gara-gara mengerjakan tugas pengembangan kurikulum kemudian sakit. Itu tidak baik buat kesehatan ya. Siap Pak dosen. Sudah Ya, mohon bimbingannya Pak. Terima kasih banyak. Ya, yang penting bagi saya selalu percaya kalau orang mau berusaha, ya dia akan dapat sesuai dengan yang diusahakannya. Sudah dikerjakan saja, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Ya, ikhtiar kita ini kan sesuai dengan kemampuan kita saja, tidak usah dipaksa-paksakan ya. Terima kasih motivasinya Pak dosen. Ya. Kemudian apalagi di aspek penilaian. Dan ya, di aspek penilaian coba diperhatikan Bapak Ibu. Ya. Kehadiran 15%. Ada tugas, ya tugas itu ya itu pada saat asinkronus ya. Itu 30% lah total tuh. Jadi tidak perlu dibedakan mana yang terstruktur, mana yang tugas mandiri. Pokoknya tugas yang diberikan Bapak Ibu kerjakan saja sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Hasil usaha dan ikhtiar Bapak Ibu itu yang penting bagi saya untuk menilai penilaian awal saya. Siap Pak, terima kasih. Ya, urusan bagus dan tidak bagus itu urusan berikutnya. Yang penting ya Bapak Ibu kan ingin menjadi bermutu, ingin punya wawasan pengetahuan, udah dikerjakan aja sesuai dengan kemampuan. Sekali lagi itu. Kemudian UTS 25%, ujian akhir semester 30%. Waktu UTS UAS juga 3 hari atau 4 hari itu ya Pak? Nanti kita konsultasikan ke PJJ ya, karena di jadwal yang terlihat di presensi di portal itu, kok tidak, itu sampai 14 kali, tidak ada UTS-nya, tidak ditulis UTS, tidak ditulis UAS.
Nggak tahu apakah tunggu komando dari pengelola PJJ, UTS dengan UAS ini atau bagaimana, itu belum dapatkan informasi. Mudah-mudahan akan segera diinformasikan ke para tutor. Kalau bisa nanti waktu UTS UAS jangan sehari nggih Pak nggih. Nanti tunggu aturan PJJ itu belum ada. Saya juga memang belum melihat itu. Belum lihat aturan yang muncul yang berkaitan dengan UTS dan UAS. Kalau misalnya saya bisa kalau misalnya diberi kebebasan ke tutor, nanti bisa kita atur. Tetapi kalau tidak diberikan kebebasan kepada tutor, ya mungkin soal tulis, diselesaikan hari itu juga. Kalau begitu kata PJJ pengelola, itu yang harus kita ikuti lagi. Kalau misalnya diberi kewenangan kepada dosen, udah mungkin 1 atau 2 hari kan bisa kita atur yang itu. Jadi kalau selama ini bagaimana Bu? Biasa 1 minggu Pak dosen. Oh biasanya 1 minggu ya? Iya, tugas sama UTS UAS itu biasanya 1 minggu lah paling lama. Nanti kalau ada kendala diperpanjang lagi. Ya, itu Pak. Diberi gitu ya. Saya belum tahu itu, saya belum dapatkan penjelasannya itu. Kalau misalnya itu dibolehkan atau tidak melanggar, nanti kita atur sesuai dengan kesepakatan kita. Misalnya 2-3 hari, ya kan tidak menjadi masalah. Kecuali sudah diperketat oleh UT, sudah dijawab pada saat itu, hari itu diberikan, hari itu juga dikumpulkan misalnya. Itu tidak bisa kita tolak lagi yang itu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya udah kita ikuti saja yang ini. Kita kepinginnya Bapak Ibu tidak ada kesulitan. Saya juga tidak suka untuk mempersulit orang. Kecuali ada aturan yang dari sana yang harus dipahami, harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis, terpaksa kita laksanakan. Kalau diberi kewenangan kepada dosen untuk mengatur, nanti kita atur. Gitu Bapak Ibu ya. Pak. Baik Pak. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya ingin jelaskan, ini gambaran umum perkuliahan kita. Hari ini kita sinkronus, itu yang ada di tabel pertama, kolom pertama, pengantar kontra perkuliahan, sosialisasi tugas, penilaian, gambaran umum hubungan fungsional mata kuliah. Sudah. Ini kemudian yang kedua, pada pertemuan kedua ini asinkronus ini. Jadi hakikat kurikulum, 3 dimensi pengertian kurikulum, kemudian kita lanjutkan dengan perkembangan kurikulum. Kalau yang 3 dimensi pengertian kurikulum itu tadi, dia berkaitan dengan kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, kemudian kurikulum sebagai program pembelajaran. Kemudian ada yang berikutnya, masalah perkembangan kurikulum. Jadi perkembangan kurikulum ini cepat. Banyak orang yang mengkritik, para akademisi terutama, kok ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Ya udah kita terima saja, tidak perlu mengkritik aja sih yang itu. Jadi perkembangan kurikulum itu sangat cepat. Mulai dari mungkin 80-an atau 90-an, itu sudah ada. Sekarang kurikulum merdeka itu milik Kementerian Pendidikan, tapi Kementerian Agama mulai mengikutinya juga. Ya, sebelumnya ada KKN, ada KKNI, ada KTSP, ada KBK, macam-macam nama kurikulum sebelum itu. Ya sekarang, ya mungkin hasil revisi, perubahan, mungkin setelah menganalisis konteks perkembangan sekarang, maka ya kurikulum merdeka yang ditawarkan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya ada taksonomi kurikulum NEIL. Jadi kita akan bicara masalah kurikulum yang ideal itu seperti apa,
kurikulum yang potensial itu seperti apa. Selanjutnya kurikulum yang sesuai dengan perspektif atau pandangan seperti apa, kurikulum dalam tindakan, dan kurikulum pengalaman. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada konsep-konsep kurikulum. Jadi kurikulum berbasis pada subjek itu adalah mungkin peserta didik. Kemudian ada kurikulum humanistik, kurikulum mungkin yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan ini. Kemudian ada kurikulum rekonstruksi sosial, social reconstruction kurikulum. Kemudian ada kompetensi based kurikulum. Ada kurikulum berbasis kompetensi, ada KTSP misalnya. Kemudian ada kurikulum merdeka, ya nanti kita kembangkan dengan itu yang ini. Kayak sekarang ya Pak, IKM. Ya, implementasi kurikulum merdeka sekarang. Kemenak itu begitu. Ya mengikuti Kemendikbud. Karena apa namanya? Kemenak itu dari ilmu-ilmu kependidikan seperti ini, ya dia selalu mengikuti yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang sudah dijelaskan memang di beberapa buku Kementerian Agama atau pedoman implementasi kurikulum merdeka itu yang disusun oleh Kementerian Agama sudah dikatakan di situ. Kementerian Agama itu mengikuti Kementerian Pendidikan terkait dengan kurikulum merdeka khususnya. Nah, kemudian ada pada saat ini kita sinkronus yang ini. Sinkronus. Tidak ada penugasan dalam konteks pada saat ini. Jadi sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, pada pertemuan perdana ini, pertama ini adalah kita sinkronus, kemudian satu kali pertemuan sebelum UTS sinkronus, kemudian satu kali sebelum UAS atau ujian akhir semester itu sinkronus. Jadi ada 3 kali, cukup 3 kali. Memang diminta 3 sampai 4. Ya, saya pertimbangkan untuk kebutuhan karena Bapak Ibu juga mungkin sibuk untuk bertatap maya seperti ini. Ya udah kita pilih yang 3. Biasanya 4 Pak dosen kalau sinkronus itu. Ya, biasanya 4. Ya. Yang 4 itu yang wajib 4 itu yang mahasiswa baru itu wajibnya 4. Bahkan yang angkatan lama, ya ini kita ini sudah termasuk lama ini, bahkan diminta 2 sampai 4 boleh. Udah, tak pilih yang moderat, pilih jalan tengah. 3 kali cukup. Kami juga baru di semester 3 Pak dosen. Gimana? Kami juga mahasiswa baru semester 3 Pak. Berarti bisa 4 kali dong. Oh, baru di semester 3 ini? Ada juga. Hah? Ya baru di semester 3, tapi sudah 3 semester yang ketiga sekarang kan? Ya, ya sudah punya pengalaman itu, hitungan lama di PJJ itu. Udah legend Pak Ujang. Biar nggak ngantuk Ujang. Ya, kemudian ada konsep dasar pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, ada landasan pengembangan kurikulum. Jadi mungkin landasan pengembangan kurikulum ini, kalau di prinsip pengembangan kurikulum itu mungkin hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika seorang guru mau mengembangkan. Ya, mau mengembangkan kurikulum itu sebenarnya begini. Seorang guru menyusun RPP. Jadi yang dijelaskan tidak harus secara tekstual sesuai dengan bunyi RPP, tetapi dia bisa mengaitkan dengan konteks yang ada.
Kemudian berkaitan dengan landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ini biasanya itu ada landasan sosiologis, ada teologis, ada psikologis, macam-macam, ada teknologis. Jadi ada banyak landasannya. Kemudian ada model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini mengikuti tokoh. Misalnya ada tokoh Neil tadi yang kita sebut itu di atas tadi. Ada mungkin John Dewey, kemudian ada Hilda Tabang. Jadi kita akan mengikuti pandangan-pandangan dari penggagas kurikulum. Masing-masing tokoh itu punya model tersendiri dalam mengembangkan kurikulum. Sehingga kita akan belajar secara teori berkaitan dengan itu. Nanti juga kita akan berhadapan atau akan mengkaji atau kita diskusi bersama tentang apa kurikulum yang tersembunyi, apa kurikulum yang ideal dan aktual, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum tersembunyi misalnya. Ya misalnya begini, kurikulum tersembunyi itu ya dia tidak harus tercatat. Ya, tidak ada dokumennya kurikulum tersembunyi itu. Tidak ada di RPS atau RPP. Kalau saya pernah baca yang disebut dengan kurikulum tersembunyi itu, kalau misalnya gini, seorang guru lagi menjelaskan tentang fungsi binatang misalnya, ya mungkin dia kaitkan dengan pembelajaran ada ayat-ayat yang berkaitan dengan binatang. Nah, katakan begini, kemudian di depan guru itu ada nyamuk lewat. Oh, dia bisa menjelaskan tentang nyamuk itu. Artinya tidak ada perencanaan untuk menjelaskan tentang nyamuk, tetapi dia ingin menjelaskan tentang binatang secara umum. Tetapi ketika ada nyamuk lewat, dia akan menjelaskan tentang nyamuk itu. Karena dia akan menjadikan contoh. Oh, contohnya nyamuk misalnya. Kebetulan ada nyamuk yang lewat di depannya. Jadi itu maksudnya dari kurikulum tersembunyi. Dia tidak tercatat di RPP Bapak Ibu. Ya, kebetulan tiba-tiba nyamuk muncul lalu dijelaskan dengan contoh itu. Jadi saya kira itu untuk materi kita yang kita diskusikan pada hari ini. Ya kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan teknis, perkuliahan, ya bisa kita diskusikan. Izin bertanya Pak dosen. Ya silakan Pak. Saya Ujang dari Bandung. Ya silakan Pak. Kaitan mata kuliah ini Pak, pengembangan kurikulum, saya lihat belum ada RPS-nya ya Pak ya? Ya nanti RPS itu akan saya share di grup nanti Pak. Nanti saya sesuaikan dengan modif sesuai dengan RPS yang dari PJJ. Ya. Kebetulan yang disampaikan Pak dosen hari ini adalah kesepakatan kita mungkin selama 1 semester ini ya Pak ya? Ya betul Pak. Kami juga perlu Pak data ini, dokumentasi ini, barangkali berkenan Bapak nanti share juga di grup ya Pak ya? Ya betul-betul. Ya nanti materi-materi ini akan saya share. Ini sudah saya ambil dari RPS PJJ, tapi ada beberapa yang dimodifikasi sebagai pengembangan. Karena belum ada kurikulum merdekanya, ya, kita ingin tambah seperti itu. Ya minimal sebagai wawasan kita lah tentang kurikulum yang terbaru ini. Kita akan modifikasi dan sesuaikan dengan konteks. Oke, terima kasih itu Pak. Mungkin yang saya sampaikan. Mungkin yang dari yang lain Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh satu lagi Pak? Ya silakan Pak.
kaitan itu yang tadi berkenaan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan ya, yang di Permenristek Dikti yang Bapak tadi sebutkan, yang sistem jaminan mutu itu di dalamnya ada kurikulum merdeka ya Pak ya, yang terbaru itu. Kan kita mah berada di Kemenak ya Pak ya. Keberadaan IAIN itu ada di Kemenak. Jadi setiap kebijakan yang ada di Kemendikbud, Ristek mungkin ya, Dikti, ini kita mengacu ke sana juga gitu Pak. Ya. Termasuk nanti berkenaan dengan kurikulum merdeka yang menjadi bahasan kita juga atau pembelajaran kita di pengembangan kurikulum ini gitu Pak. Ya, gini, kurikulum merdeka itu kan gagasan awalnya itu kan dari Kementerian Pendidikan, Kemendiknas atau Kemendikbud ya. Itu gagasan awalnya. Biasanya gagasan dari Kementerian Pendidikan itu akan ditularkan ke Kementerian Agama, dan Kementerian Agama sudah punya pedoman yang berkaitan dengan itu. Pedoman itu biasanya mengikuti alur yang di Kemendikbud. Makanya kan di madrasah-madrasah itu kan mata pelajaran aja dari kelas 1 MI saja itu sudah ada kurikulum merdekanya itu Pak. Apalagi MTS, MA, bahkan buku-buku PAI yang ada di sekolah, PAI yang ada di sekolah Pak ya, bukan di madrasah, di sekolah umum maksud saya. Nah, itu sudah kurikulum merdeka yang dipakai Pak. Buku-buku yang di kurikulum yang KTSP yang dulu itu tidak dipakai lagi. Karena sudah ada kurikulum merdeka itu. Hanya memang untuk terutama madrasah-madrasah, ya terutama yang swasta, mungkin ya memang banyak problem yang dihadapi yang berhubungan dengan kurikulum merdeka ini. Karena mungkin dari segi sarana prasarana mungkin ada banyak yang belum siap, kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh guru-guru di madrasah itu masih lemah. Ini yang menjadi problem. Sehingga di Kementerian Agama itu mengatur secara bertahap dan tidak harus pada tahun ini kan kebijakannya kan tidak wajib mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tidak. Secara bertahap ada kurikulum ya bagi sekolah-sekolah yang belum mampu ya secara bertahap harus diusahakan itu loh. Tapi mungkin sampai 2024 kalau tidak salah yang saya baca itu di pedoman Kementerian Agama. Jadi untuk pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum di semester ini Pak, kita itu nantinya berkenaan dengan pendidikan dasar dan menengah, atau kita itu mempelajari kurikulum di pendidikan tinggi Pak, atau gimana Pak? Enggak, kaitannya dengan Pak, kurikulum yang ada di sekolah dan madrasah Pak. Dari sehingga Bapak Ibu kan ini ya pengalaman Bapak Ibu minimal dari pengalamannya itu ya mungkin ya bisa sesuaikan dengan kurikulum merdeka misalnya. Ya mungkin ada pengalaman-pengalaman dalam pembelajaran, ada masalah enggak? Ya nanti kita minta coba ceritakan apa pengalaman Bapak Ibu. Problem apa yang dihadapi ketika pembelajaran itu berlangsung misalnya. Untuk kita ini kan belajar untuk guru Pak. Guru itu kan di sekolah dan madrasah ya. Ya, jadi ya kita tidak fokus kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu hanya wadah kita untuk belajar saja, tapi implementasinya di madrasah dan sekolah saja nanti Pak. Siap Pak, dimengerti ya. Pak. Baik Pak. Pak Solihin. Angkat tangan, mungkin maksudnya pamit, dia keluar. Mungkin kepencet Pak. Oh ya. Jadi Mbak Nia jangan lupa screenshot ya sebagai PJ saya ke ke Kajur Pai ya, pengelola PJJ. Ya, Pak. Mungkin cukup dulu Bapak Ibu ya. Pada saat boleh nggak Pak? Gimana?
berkenaan dengan kurikulum Merdeka itu kan zamannya Menteri Pak Nadiem ya, Mas Menteri Pak. Kalau misalkan berubah lagi kurikulumnya dengan kebijakan Menteri yang baru, gimana itu Pak? Ya misalnya kalau ada kebijakan Menteri yang baru nanti Pak. Ya memang kurikulum Merdeka ini kan pada zaman eranya Menteri Nadiem ini. Kan awal 2022 itu disahkan kurikulum ini Pak, kurikulum Merdeka ini. Awal 2022, memang gagasannya 2021. Ya mungkin hasil analisis para pengambil kebijakan dengan mengundang para akademisi, para dosen, masyarakat mungkin, stakeholder pendidikan, sehingga ditemukan kurikulum, namanya kurikulum Merdeka. Ya kita tidak tahu apakah kurikulum Merdeka itu akan dilanjutkan atau bagaimana untuk menteri pada periode 2024 dan seterusnya ini nanti kita belum tahu juga ini. Kan ganti menteri, ganti kebijakan berhubungan dengan kurikulum ini kan memang itu yang sering dikritik oleh orang yang kita dengar Pak. Ya, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum. Ya tergantung menterinya. Ya kalau misalnya menteri pendidikan yang berikutnya ini cocok dengan idenya Mas Menteri Nadiem Makarim, mungkin dia akan melanjutkan. Tapi jika tidak nanti menteri yang tahun 2024 ini, ya mungkin yang lain, dia punya gagasan yang lain, dia akan mencari nama baru buat kurikulum, nama kurikulumnya bisa jadi seperti itu, Pak. Kita ini kan sami'na wa ata'na saja terhadap kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi tetap kita siapa? Ya. Jadi cukup dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, cukup Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Ya, sebelum saya tutup, saya sampaikan, jadi udah ya dikerjakan saja tugas-tugas nanti sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu memaksakan kehendak, tetap jaga kesehatan. Jangan sampai karena mengerjakan pengembangan kurikulum, kemudian Bapak Ibu kurang sehat jadinya. Itu masalah. Saya yang berdosa nanti. Makasih banyak Pak. Ya, jadi dikerjakan saja. Insya Allah tidak ada masalah. Pokoknya udah hadir mengerjakan tugas sesuai dengan mampu Bapak Ibu. Ya, saya kira itu apa ya? Yang dasar pijakan saya dalam menilai Bapak Ibu sekalian. Insya Allah tidak ada kendala yang berhubungan dengan nilai. Amin, amin. Ya kecuali mungkin yang betul-betul tidak masuk, tidak mengerjakan tugas, itu memang tidak bisa kita toleransi itu. Kita ya suruh berurusan dengan pengelola saja itu. Tapi kalau misalnya hadir seperti ini ya bagi saya ini sudah nilai penting bagi saya untuk kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Jadi saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi atas perhatian saya sampaikan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di-screen namanya ya? Sudah Pak. Sudah banyak Pak. Sudah banyak Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Boleh pamit Bapak Ibu. Pak. Monggo Pak. Ya. Mbak Nia. Silakan Pak. Bu Nia. Ya, Bu. Oke, boleh keluar. Boleh Bapak Ibu. bincang-bincang dulu ya. Monggo Bapak, silakan. Monggo Bapak. Terima kasih banyak Pak. Mau bincang sebentar Mbak Nia. Boleh.